Nes, apa kabar dan gimana? Pasti kalian sekarang lagi sendiri ya? Ah iya dong, sendiri dong tanpa kekasih. Oh ho ho ho. Oke deh, kali ini Link akan menceritakan alur cerita dari Nightbird dengan seksama dan waktu yang sesingkat-singkatnya. Kok malah proklamasi ya? Aduh duh, oke deh lanjut aja ceritanya. Nah, cerita ini dimulai dari sepasang kekasih yang memiliki pekerjaan gelap, yaitu mengganti plat mobil secara ilegal. Di mana sang cewek ini hobi banget ngintipi tetangganya menggunakan teropong. Nah, sepasang kekasih ini kita beri nama aja ya, karena susah nyebutin nama, aku nggak pandai bahasa Inggris. Bukan nggak pandai, belibet mulut ini kesleo gimana gitu. Kita panggil aja mereka si Siti dan si Budi, oke? Nah, si Budi ini dia bekerja kepada pamannya yang bernama Neil. Setelah dia kembali dari rumah sang paman, di tengah perjalanan ternyata dia tercegat oleh seorang polisi wanita yang geratil itu meraba-raba kemana rabaannya. Dulu mbak paluannya natskal sekali. Namun karena si Budi ini cerdas, jadinya dia nggak ketahuan lah ya. Iyalah, peran utama masa langsung ketahuan ya. Oke, si Budi pun pulang menuju rumahnya. Namun di tengah jalan ada tong sampah tetangganya yang bagaimana bisa ada di tengah jalan. Dia pun mengantarkan tong sampah itu ke depan pintu tetangganya. Oh ya, si Budi ini sebenarnya pekerjaannya itu mendapat 25% dari keuntungan yang didapat oleh pamannya. Misalnya ini contohnya, pamannya dapat 100.000 gitu, dia cuma dapat 25.000, jadi sama dia itu 25%, oke? Namun ternyata tetangganya Toel itulah pokoknya si om-om itu, karena si Budi ini udah masuk ke dalam pekarangan rumahnya, si bapak ini pun datang ke rumahnya si Budi. Nah, di sini si bapak ini gimana ya, aku lihat-lihat kayak mencurigakan gitu. Kenapa orang masuk ke rumahnya doang langsung didatengin gitu? Ya dikira maling kali. Keesokan harinya Budi yang melihat Siti selalu mengintip menggunakan teropong itu pun menasehati Siti untuk tidak melakukan hal usil itu. Budi pun menyimpan teropongnya lalu dia pergi. Namun di saat si Budi udah pergi, si Siti nih yang di rumah sendirian tiba-tiba mendengar suara tembakan. Dengan rasa penasaran, si Siti ini langsung ngambil teropong dan langsung ngintip lagi gitu. Pas dia ngintip nih, ternyata ada seorang remaja gitu, laki-laki penuh berlumuran darah gitu, lagi dikejar-kejar sama si bapak tetangga. Lalu tanpa diduga si bapak itu pun menoleh ke tempat di mana si Siti sedang mengintip. Oh, ternyata dia ketahuan. Nah, di sisi lain si Budi ini yang udah ketemu pamannya, di saat itu pamannya mengatakan mengetahui bahwa si Budi ini sebenarnya mau pergi gitu, mau kabur dari si pamannya. Tapi si Budi ya berhasil ngeles gitu bahwa dia nggak mungkin ninggalin pamannya karena pamannya itu keluarga satu-satunya. Akhirnya si Budi pun dilepasin sama si pamannya. Terus pas nyampe rumah, dia bingung di mana Siti. Kok dia nggak ada gitu. Terus si Budi ini nyari lihat duitnya gitu, siapa tahu si Siti ini kabur bawa duitnya. Ternyata enggak, duitnya masih utuh. Si Budi pun merasa aneh gitu dengan kehilangannya si Siti. Lalu si Budi pun teringat dengan si bapak tetangga itu pun pernah memberikan dia bir sebagai apa gimana ya, tamu gitu. Dan si bapak tetangga ini pernah ngundang si Budi ini buat ke rumahnya. Jadi si Budi pun membawa 2 bir ke rumahnya si bapak. Cuman sampai di rumahnya si bapak ini ternyata di sana kosong, nggak ada si bapak. Dengan ya geratilnya si Budi ini masuk ke dalam rumahnya si bapak, geledah semua digeledah. Waktu dia ngelilingin rumah itu, dia nemuin teropong yang arahnya itu ke rumah dia. Di situ dia pun makin berani gitu masuk ke dalam rumahnya. Ternyata di dalam rumahnya si bapak tetangga ini banyak banget ruangan-ruangan. Nah, di situ juga dia menemukan jalan keluar melalui pintu rahasia. Habis itu si Budi ini masuk lagi ke dalam, meriksa lagi ruangan-ruangan yang tadi dia lihat. Ternyata di dalam ruangan itu dia nemuin seorang remaja laki-laki yang berlumuran darah dan dia udah nggak bernyawa, udah mati gitu.
ruangan lain lagi dan dia menemukan seorang wanita berambut pirang. Lalu dia cari lagi ruangan lain dan dia menemukan kekasihnya dikurung. Namun di saat si Budi ini mencoba melepaskan si Siti, tiba-tiba si bapak tetangga itu masuk ke rumahnya. Dia udah pulang ke. Nah, awalnya si Budi ini mau melumpuhkan si bapak-bapak itu sendirian. Namun ternyata pas dia mau ngelumpuhin si bapak-bapak itu, ternyata anak-anaknya si bapak-bapak itu datang. Anaknya ada 2, jadi dia bertiga. Si Budi pun nggak jadi buat ngelumpuhin si bapak itu. Dia pun ngikutin si bapak itu sama kedua anaknya. Ternyata si bapak dan kedua anaknya itu ngambil si cewek pirang lalu diikat di kursi, baru direkam. Ternyata dia tuh, si bapak itu dan kedua anaknya itu meminta tebusan kepada orang tua si gadis pirang itu. Nah, si Budi pun balik lagi nih ke tempat kekasihnya. Dia pun bilang kepada kekasihnya dia mau ngambil senjata dulu. Setelah si Budi ini ngambil senjata untuk pemutus rantai sama pistol, supaya dia bisa ngelepasin si Siti dan juga 2 orang yang lainnya yang masih hidup tadi. Nah, di saat itu dia ngelihat mobil polisi, jadi dia ngelambai-lambai tangan. Untung aja si mobil polisi itu nggak nampak dia. Ternyata mobil polisinya itu sekongkol sama bapak-bapak tadi. Nah, di saat itu juga pas si Budi ini lagi sembunyi, ternyata anak bungsunya si bapak-bapak tadi mergokin dia. Karena si Budi nggak mau ketahuan, jadinya dia mau nggak mau ya ngebunuh si anak bungsunya si bapak tadi. Dan si Budi pun langsung turun ke bawah ke tempat sang kekasih. Tetapi kekasihnya udah nggak ada, ternyata udah dibawa sama si bapak sama dan anak sulungnya itu. Kemudian pun Budi melepaskan si gadis pirang dan juga temannya si gadis pirang. Budi membawa kedua orang itu keluar. Budi menyuruh kepada si gadis pirang itu untuk melempar batu ke rumah si bapak-bapak itu sebagai pengalihan agar dia dapat menyelamatkan si Siti. Nah, di saat si bapak-bapak itu sama anaknya keluar dan dia ngira itu suara dari anak bungsunya gitu kan. Si Budi pun sigap langsung lepasin si Siti. Nah, di saat itu si bapak-bapak dan si anak sulungnya itu ngelihat anaknya udah jadi mayat di tumpukan mayat-mayat kelinci yang ditembakin sama si bapak-bapak. Saat Budi dan yang lainnya sudah keluar, mereka pun mencoba untuk beralih ke sebuah mobil agar bisa kabur. Namun di sana ternyata datang pamannya. Sang paman mengira si Budi ini bakal kabur. Si Budi pun langsung bilang bahwa yang ngejar dia itu punya senjata, tapi keburu terlambat, keburu ditembak deh kawannya si paman Neil. Nah, mereka pun akhirnya naiklah nih ke mobil si paman Neil yang nyetir. Namun pas orang tuh lagi kebut-kebutan gitu kabur dari si bapak-bapak tangga tadi, si paman Neil kena tembak, mukanya langsung tewas. Ya udah, tangkap deh mereka. Sedangkan si Budi diikat juga, dibawa sama polisi perempuan yang gatil. Si gadis pirang pun langsung diborgol di kamar. Nah, di sisi lain si Siti ini dibawa sama anak sulungnya si bapak-bapak itu. Si Siti pun pura-pura mau mati gitu kan, sehingga si sulung ini ngedeketin dia. Terus dengan hebatnya si Siti ini langsung ngikat si sulung sehingga gantian deh yang terbogol itu si sulung. Goblok si cowoknya. Nah, di sini si Siti ini dengan kesalnya dia langsung ngambil benda dan dihantam-hantamkan ke kepala si sulung. Ternyata si Siti ini psikopat ya, teman segitunya dihantamkan, ya ampun. Siti ini ternyata cantik-cantik barbar juga. Setelah Siti berhasil membunuh si sulung, Siti pun langsung menolong si Budi. Mereka pun berhasil keluar. Namun ternyata di saat itu si gadis pirang telah disandra sama si bapak-bapak. Ketika itu si bapak-bapak pun berhasil kabur. Si bapak itu pun mengaktifkan kunci dari dalam sehingga mereka tergembok di dalam. Lalu bapak itu melemparkan asap, entah nggak tahu itu asap apaan. Si Budi pun mencari si bapak itu dengan sebuah pistol di tangannya. Ini mah ceritanya jadi PUBG ya, atau Free Fire. Nah, di saat mereka saling berburu, si Budi ini pun kemudian bersembunyi. Nah, di saat si bapak itu masuk, langsung dihantam kepala si bapak. Nah, di situ mereka pun bergelut ria. Hingga akhirnya si bapak itu pun mati di tangannya si Budi. Setelah mereka berhasil keluar, si Budi dan si Siti ini pun menggeret tubuh
bapak-bapak itu dan anaknya lalu membakar tubuh mereka. Keesokan harinya polisi pun datang. Di sana hanya tersisa si gadis berambut pirang. Dan cerita pun tamat. Mungkin masih banyak kekurangan link. Kalau ada masukan, kritik dan saran tulis aja di komentar. Oke, sampai jumpa. Bye bye. Nah, kemudian di mana Siti dan Budi? Siti dan Budi pun udah pergi.